Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas daripada mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek. Di sini kami membawakan dengan tema yaitu SI toko pemesanan King Buah Manis. Di sini sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dan saya sendiri. Yang pertama di sini ada saudara Fian Saidan, Anissa dan saya sendiri Muhammad Irfan, Vigo Tua Sitanggang dan Antonio Nicholas Setiawan. Next. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakangnya berawal dari pedagang asongan yang harus mendorong gerobaknya. Namun dengan kerja kerasnya Mas Fata yang tak henti-hentinya berhasil berbuah manis. Sekitar 5 tahun berjalan, Mas Fata berjualan. Pada akhirnya ia memiliki lapak yang lumayan besar. Lapaknya ini berada di pinggir jalan sekitar Lenteng Agung, yang kemudian yang tadinya berjualan yaitu hanya dengan bapak dan anak, kini memiliki beberapa karyawan. Next. Selanjutnya proses bisnis akan dijelaskan oleh saudara Vigo. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini ada proses bisnis reservasi. Konsumen yang ingin memesan hantaran buah harus terlebih dahulu membuat reservasi. Sebab untuk melihat stok buah dan buah apa saja yang ingin diisi di dalam hantaran. Next. Untuk bagian konfirmasinya, kemudian setelah dilakukan pengecekan, stok buah yang ingin dipesan tersedia dan dalam keadaan segar, barulah Mas Fata mencatat berapa hantaran buah dan tanggal saat pengiriman. Namun, jika persediaan buah tidak mencukupi dan banyak buah yang kurang segar, konsumen dapat membatalkan atau memilih di tanggal lain agar bisa disiapkan untuk tanggal tersebut. Next. Untuk bagian kontraknya, Mas Fata mempunyai peraturan kontrak yang mewajibkan membayar DP sebesar 30% dari total biaya pemesanan. Setelah itu, pesanan buah akan dibuat dan siap untuk dikirim. Setelah pesanan buah sudah sampai, konsumen dapat membayar sisa pembayaran dan memberikan bukti pembayaran kepada Mas Fata. Next, dan untuk bahan baku, Mas Fata biasanya membeli stok buah dari beberapa supplier di pasar. Namun, setelah beberapa tahun belakangan ini, Mas Fata telah memiliki beberapa supplier tetap. Next. Selanjutnya untuk Problem problem bisnis. bisnis akan dijelaskan oleh saudara Fian Saidan. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada problem bisnis. Pada saat pandemi COVID-19, Mas Fata mengalami penurunan drastis dan banyaknya buah yang kurang bagus sehingga customer tidak banyak membeli di toko buahnya. Pada musim hujan juga menjadi masalah besar bagi penjual-penjualan buah. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan use case dari penjualan buah King Buah Manis. Di sini kelompok kami mempunyai 4 entity. Yang pertama ada pembeli, ada supplier, ada guest, dan juga ada owner. Yang pertama ada owner. Untuk owner di sini dia bisa mempunyai laporan buah ke supplier dan juga ada laporan penjualan, yang dimana owner ini juga login dan juga logout. Selanjutnya ada pembeli. Untuk pembeli ini dia hanya bisa melihat stok buah dan juga bisa melihat buah apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada pembeli. Untuk pembeli ini dia bisa melakukan pendaftaran, lalu yang nantinya akan diteruskan ke login dan juga logout. Lalu pembeli juga bisa langsung membayar, yang nantinya akan melanjutkan ke penjualan, lalu ke extend ke detail penjualan. Lalu yang nanti akan dimasukkan ke dalam laporan penjualan. Selanjutnya di sini ada supplier, yang dimana dia mengelola pesanan buah, mensuplai buah-buahan, dan juga melakukan transaksi penjualan buah. Lalu untuk di transaksi penjualan buah ini sudah termasuk memberikan laporan kepada owner yang sudah dibeli buahnya. Next. Untuk Selanjutnya ada penjelasan
skenario masing-masing aktor. Yang pertama itu ada owner, terus juga ada guest, dan juga ada pembeli, dan juga ada supplier. Yang pertama itu owner melakukan pendaftaran dan login, lalu membeli buah ke supplier, lalu mencatatnya di laporan sebagai pembelian supplier. Lalu untuk guest itu dia melihat macam-macam buah sekaligus stok dari buah tersebut tanpa bisa memesan buah. Untuk pembeli melakukan pendaftaran, lalu login dan melakukan pemesanan buah sekaligus mengkonfirmasi dari pembelian buah tersebut. Dan untuk supplier, dia hanya menjual buah ke owner atau penjual lain dan memberikan laporannya dari pembelian buah tersebut. Selanjutnya untuk ERD akan kembali dijelaskan oleh saudara Vigo. Kepadanya dipersilakan. Untuk KRD di sini ada entity relationship diagram. Pada entity sini ada supplier yang terhubung pada owner, dan owner melihat laporan penjualan. Setelah melihat laporan penjualan, owner mengelola perusahaan. Lalu di sini ada pembeli melakukan pendaftaran, dan setelah melakukan pendaftaran di sini pembeli melakukan pemesanan. Lalu owner dan pembeli melakukan, atau di sini bisa dilihat pembeli melakukan pesanan buah, lalu owner melihat laporan penjualannya. Setelah itu, setelah owner terhubung pada supplier, buah itu dikirim oleh supplier, dan supplier terhubung pada owner dengan one-to many. Next. Untuk selanjutnya di database akan dijelaskan oleh saudari Anissa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada database. Terdapat 7 tabel. Pertama ada tabel pendaftaran. Untuk atributnya itu ada nomor pendaftaran sebagai primer key, tipe datanya varchar 20, nama varchar 25, alamat varchar 30, email varchar 30, nomor telepon varchar 14, username varchar 25, password varchar 25, ulangi password varchar 25. Kemudian ada tabel supplier. Atributnya itu ada ID supplier sebagai primary key, tipe datanya itu varchar 20, nama supplier char 25, alamat varchar 30, email varchar 30, nomor telepon varchar 14. Selanjutnya ada tabel pembeli. Atributnya itu ada ID pembeli sebagai primary key, tipe datanya itu varchar 20, username char 25, password varchar 25, nama char 25, alamat varchar 30, email varchar 30, telepon varchar 14, nomor pendaftaran sebagai foreign key, varchar 20. Selanjutnya ada tabel owner. Atributnya itu ada ID owner sebagai primary key, tipe datanya varchar 20. Kemudian username char 25, password varchar 25, nama char 25, alamat varchar 30, email varchar 30, dan telepon varchar 14. Nomor pendaftaran sebagai foreign key, tipe datanya varchar 20. Selanjutnya ada tabel pemesanan. Atributnya itu ada ID pemesanan sebagai primary key, tipe datanya varchar 20. ID pembeli sebagai foreign key, tipe datanya varchar 20. ID buah sebagai foreign key, nomor beli, tipe datanya varchar 30. Harga buah varchar 25, tanggal beli varchar 10, total beli varchar 10. Selanjutnya ada tabel buah. Atributnya itu ada ID buah sebagai harga buah varchar 20, stok buah varchar 15, nama buah varchar 30. Dan terakhir ada tabel laporan penjualan. Di sini ada atribut ID laporan sebagai varchar 20. Kemudian ID pemesanan sebagai foreign key, tipe datanya varchar 20. ID pembeli sebagai foreign key, ID buah sebagai foreign key, harga buah varchar 25, tanggal beli varchar 10, dan total beli varchar 10. Untuk selanjutnya di diagram kelas akan dijelaskan oleh saudara Anton. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih. Di sini itu diagram pas. Berikut tabel admin, ada nomor pendaftaran, nama, email, nomor telepon, username, password. Nomor pendaftaran one to one ke si pembeli tabel pembeli itu ada ID pembeli, username, password, nama, alamat, email, nomor telepon, dan nomor pendaftaran. Lalu di pendaftaran di tabel admin masuk ke one to one tabel owner. Di tabel owner ini isi ada ID owner, username, password, nama, alamat, email, dan nomor telepon dan nomor pendaftaran. Lanjut ke ID pembeli one to one ke masuk ke tabel pemesanan. Itu ada ID pemesanan, ID pembeli, ID buah, lalu di tabel pemesanan ID pemesanan itu one to many masuk ke si laporan pemesanan. Itu ada ID laporan, ID pemesanan, ID pembeli, ID buah, harga buah, tanggal beli, dan total beli. Dan di tabel pemesanan itu ada ID buah one to one masuk ke si ID buah di laporan tabel pemesanan. Dan buah di tabel buah itu ada ID buah, harga buah, stok buah, nama buah, ID buah one to one masuk ke si tabel pemesanan si ID buah. Dan ID buah masuk ke one to one ke si tabel laporan pemesanan ID buah. Dan berikutnya ini ada tabel supplier, ada ID supplier dan nama supplier, alamat, email, dan nomor telepon. Berikutnya di sini ada sequence diagram. Untuk yang pertama ada sequence diagram melihat buah dari guest. Di sini guest atau tamu akan membuka halaman utama. Kemudian di halaman utama dan menu akan menampilkannya. Selanjutnya akan membuka halaman stok buah. Kemudian di sini halaman stok buahnya akan menampilkannya. Next. Selanjutnya yang kedua ada sequence diagram registrasi akun si pembeli. Pembeli di sini akan membuka halaman registrasi. Kemudian di sini halaman registrasinya akan menampilkannya. Kemudian pembeli akan membuat akun dengan mengisi data diri. Selanjutnya setelah sudah menyimpan data diri untuk login. Selanjutnya pembeli akan membuka halaman untuk login. Kemudian di sini halaman login akan menampilkannya. Next. Yang ketiga ada sequence diagram login si pembeli. Pembeli di sini akan membuka halaman login, lalu pada halaman login akan menampilkannya. Kemudian pembeli akan menginput username beserta password. Selanjutnya di sini halaman utama dan menu akan menampilkannya. Next. Berikutnya di sini ada sequence diagram pembayaran si pembeli. Pembeli di sini akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan menuju untuk membuka halaman pembayaran. Di sini halaman pembayaran akan menampilkannya. Selanjutnya pembeli akan melakukan pembayaran, dan yang terakhir di halaman pembayaran akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Next. Selanjutnya ada sequence diagram login si owner. Di sini owner akan melakukan login, kemudian selanjutnya di halaman login akan menampilkannya. Kemudian si owner akan memasukkan username beserta password. Selanjutnya yang terakhir di sini halaman utama dan menu akan menampilkannya. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram laporan penjualan buah si owner. Owner di sini akan membuka riwayat penjualannya, kemudian riwayat penjualannya akan menampilkannya. Selanjutnya si owner akan mengidentifikasi laporan penjualan buahnya. Kemudian setelah sudah si owner akan membuat laporan penjualan buah. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram laporan pembelian buah owner. Owner di sini akan membuka riwayat pembelian buah daripada supplier.
Kemudian di sini riwayat pembelian akan menampilkannya. Selanjutnya di sini owner akan mengidentifikasi laporan pembelian buahnya. Selanjutnya setelah sudah, si owner akan membuat laporan pembelian buah. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram pemesanan buah dari supplier. Di sini owner akan memesan buah kepada supplier, kemudian supplier akan mengecek ketersediaan atau stok buah. Kemudian jika buah tersedia, si supplier akan menginformasikan ketersediaan atau stok buah kepada si owner. Next. Selanjutnya ada sequence diagram transaksi penjualan buah supplier. Owner di sini akan memesan buah, kemudian si supplier akan mengecek ketersediaan atau stok buah. Jika buahnya tersedia, si supplier akan menginformasikan ketersediaan atau stok buah kepada owner. Kemudian owner akan melakukan pembayaran. Kemudian si supplier akan menerima pembayaran. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram supply buah supplier. Si owner akan memesan buah kepada supplier, kemudian supplier akan mengecek ketersediaan atau stok buahnya, kemudian jika buahnya tersedia, ia akan menginformasikan ketersediaan atau stok buah kepada owner. Kemudian owner akan melakukan pembayaran, si supplier akan menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, si supplier akan menyiapkan pesanan buah, kemudian akan mensuplai atau mengirim buahnya kepada si owner. Next. Penjelasan singkatnya, sequence diagram merupakan rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan interaksi dan komunikasi antar objek-objek dalam sistem. Next. Selanjutnya activity diagram akan dijelaskan oleh saudari Anissa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada activity diagram. Pertama di sini ada activity diagram melihat buah sebagai guys. Pertama di sini guys membuka halaman utama, kemudian halaman utama dan menu menampilkan halaman. Kemudian guys membuka halaman stok buah, kemudian halaman stok buah menampilkan halaman. Selanjutnya activity diagram registrasi akun pembeli. Pertama di sini pembeli membuka halaman registrasi. Selanjutnya halaman registrasi menampilkan halaman. Selanjutnya pembeli membuat akun dengan mengisi data diri. Selanjutnya halaman registrasi menyimpan data diri untuk login. Kemudian pembeli membuka halaman login. Kemudian halaman login menampilkan halaman. Selanjutnya ada activity diagram login pembeli. Pertama, pembeli membuka halaman login. Kemudian halaman login menampilkan halaman. Selanjutnya pembeli menginput username dan password. Kemudian halaman login akan memvalidasi. Apabila salah, pembeli akan diminta untuk menginput username dan password kembali. Nah, apabila benar, maka akan menampilkan halaman utama dan menu. Selanjutnya activity diagram pembayaran pembeli. Pertama di sini pembeli membuka halaman utama, kemudian halaman utama menampilkan halaman. Selanjutnya pembeli membuka halaman pembayaran. Selanjutnya halaman pembayaran menampilkan halaman. Kemudian pembeli melakukan pembayaran dan halaman pembayaran menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada activity diagram login. Pertama di sini owner membuka halaman login, kemudian halaman login menampilkan halaman. Selanjutnya owner akan menginput username dan password. Kemudian halaman login akan memvalidasi. Apabila username salah, maka owner akan diminta untuk menginput. Nah, apabila login benar, akan menampilkan halaman utama dan Untuk selanjutnya activity diagramnya akan dijelaskan oleh saudara Antonio. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini akan saya bacakan activity diagram laporan penjualan buat buah owner. Di sini owner membuka riwayat penjualan, lalu riwayat penjualan menampilkan riwayat penjualan, dan lalu masuk ke mengidentifikasi laporan penjualan, dan lalu masuk ke laporan penjualan buah penjual.
penjualan buah dan membuat. Ini activity diagram laporan pembelian buah owner. Owner membuka riwayat pembelian, lalu riwayat pembelian menampilkan riwayat pembelian dan mengidentifikasi laporan pembelian dan masuk ke laporan pembelian buah, membuat laporan pembelian buah. Selesai. Activity diagram pemesanan buah ke supplier. Owner memesan buah, lalu supplier mengecek kesediaan atau stok buah. Kalau tidak tersedia, menginformasi ketersediaan stok buah dan masuk ke menerima informasi ketersediaan stok buah. Selesai. Dan kalau misal tersedia, menginformasi ketersediaan stok buah dan menerima informasi ketersediaan stok buah. Selesai. Next. Untuk selanjutnya, activity diagramnya akan dijelaskan oleh saudara Fian Saidan. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada activity diagram dari transaksi penjualan buah supplier. Pertama, owner memesan buah, lalu supplier mengecek ketersediaan stok buah. Jika stok buah tidak tersedia, supplier menginformasikan ketidaktersediaan stok buah, lalu owner menerima informasi ketidaktersediaan stok buah, lalu selesai. Jika iya, maka supplier menginformasikan ketersediaan stok buah, lalu owner menerima informasi ketersediaan stok buah, lalu owner melakukan pembayaran dan supplier menerima pembayaran. Selesai. Next. Next ada activity diagram dari supply buah supplier. Yang pertama, owner memesan buah, lalu supplier mengecek ketersediaan atau stok buah. Jika tidak tersedia, maka supplier menginformasikan ketidaktersediaan dari stok buah, lalu owner menerima informasi dari ketidaksediaan dari stok buah, lalu selesai. Jika stok buahnya ada, maka supplier menginformasikan ketersediaan stok buah, lalu owner menerima informasi ketersediaan stok buah, lalu melakukan pembayaran, dan supplier menerima pembayaran, lalu menyiapkan pesanan buah, dan supplier mengirimkan buah, lalu owner menerima pesanan buah. Selesai. Next. Terima kasih yang telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.